Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama saya atas nama moderator menyampaikan terima kasih kepada Kiai Ahmad Muwafiq atau yang lebih dikenal dengan Gus Muwafiq atas kesediaan beliau untuk hadir pada acara Halal Bihalal ITB Talk tahun 2022 ini. Dalam kesempatan ini perkenalan juga sebelum saya membacakan sedikit biografi beliau yang saya kenal. Berterima kasih kepada kawan sahabat saya Mas Zimamul. Mas Zimamul ini murid Gus Muwafiq, kebetulan teman saya di ITB dan beliau sebetulnya sedang menempuh pendidikan S3 ya di bawah bimbingan Profesor Brian di Material Science. Terima kasih Mas Zimam. Ini Mas Imam ini sudah ada di rumahnya yang dalam nih, di rumahnya Gus Muwafiq membantu kami pada saat ini. Terima kasih Mas Imam. Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau yang kita kenal dengan Gus Muwafiq, beliau menghabiskan lahir di Lamongan 2 Maret 1974, menghabiskan waktunya pendidikan dari pesantren ke pesantren. Nah ini dari mulai di pesantren Bungu Gresik, kemudian pindah ke Bahrul Ulum Jombang, kemudian ke Tebu Ireng Jombang, sempat juga di Lirboyo Kediri, dan beliau sekarang tinggal di Sleman memimpin pesantren. Nah, beliau juga sempat menjadi asisten pribadinya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, baik sebelum beliau Gus Dur menjadi presiden dan juga pada saat Gus Dur menjadi presiden. Saya kira tidak berpanjang lebar, saya persilahkan Gus Muwafiq untuk mulai menyampaikan mauidul hasanah dan mohon Gus nanti setelah selesai langsung memimpin doa untuk kami. Terima kasih, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. La hawla wa la quwwata illa billah. Ibu Eni Ira Haji Kusuma yang kita banggakan sama-sama, Pak Edwan Kardena, alhamdulillah, wajah yang sangat bersih. Alhamdulillah para peserta Zoom hadir yang terlihat di layar, banyak sekali. Waduh, gak bisa saya sebut semua ini karena banyak. Jadi para peserta Zoom dan hadirin wal hadirat yang berbahagia, salam sejahtera buat kita semua. Semua yang hadir yang saya hormati, bahwa ibadah itu adalah bentuk pengabdian seorang hamba kepada Sang Pencipta. Konsep ibadah itu sesungguhnya pada dasarnya adalah pengabdian hamba pada Allah. Itu konsep dasarnya. Dan itu ditentukan. Ada ibadah namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang memang Allah yang menentukan. Seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa dan haji. Ini mahdhah, ini tidak ada yang menentukan. Nah,
Akan tetapi bahwa konsep ibadah itu sungguhnya adalah bagaimana seorang hamba, dalam hal ini adalah manusia, yang beribadah pada Tuhannya. Akan tetapi ada hijab yang jauh berbeda, di mana Allah itu berada di arasnya dan kita berada di dunia kita. Jadi Allah di arasnya, yang orang sering berbeda pendapat tentang aras itu di mana, tapi bahwa yang jelas Allah itu di aras, itu aja banyak lebih mudah. Sementara manusia itu di dunia dengan ruang yang selama ini kita pahami ya seperti inilah dunia. Maka konsep ibadah itu kemudian terbangun dalam satu konsep. U'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau seolah-olah engkau lihat Allah. Tapi kalau engkau nggak lihat Allah, yakin Allah itu lihat engkau. Nah ini konsep-konsep dasar, gitu kan. Satu, ada ibadah mahdhah yang ketentuannya jelas. Yang kedua, ghairu mahdhah. Masalah kedua adalah tentang keberadaan Allah di aras dan keberadaan kita di dunia yang sekarang ini. Maka melahirkan konsep beribadah itu ya seolah-olah kita lihat Allah. Kalau kita nggak lihat Allah, ya Allah pasti lihat. Nah itu satu konsep ibadah yang nanti mungkin butuh ruang tersendiri untuk kita berdiskusi lebih panjang tentang ibadah dalam konsep seolah-olah melihat Allah, tapi bahwa kalau kita nggak lihat Allah, yakin Allah lihat kita. Itu waktunya kayaknya nggak cukup untuk bahas itu. Tapi kita bicara pada konsep ibadah. Ibadah yang ada ketentuannya. Dan hubungannya dengan kita yang di dunia ini seperti apa, apalagi dengan ITB misalnya. Ini kan ITB ini kan Institut Teknologi Bandung. Teknologi itu dunia, institut itu sistem pendidikan, Bandung nama kota. Dan ini lebih spesifik ini. Jadi institut itu sistem, terus teknologi itu adalah dunia, ya urusan-urusan juz'iyah dan kuliah itu. Spesifikasinya yang kemudian Bandung sendiri adalah nama kota. Nah, hubungannya dengan ibadah yang tadi apa? Nah, ini yang kadang orang terus melihat bahwa wah ini cuma urusan dunia. Tapi kalau dalam konsep ibadah tidak ada sesungguhnya kata dunia itu nggak ada. Yang ada itu ya semua ibadah. Karena apa? Ibadah yang paling pokok itu pun dilakukan oleh manusia. Nah, manusia itu hidup di dunia. Ini yang harus diingat. Jadi ibadah itu ketentuan Allah yang diberikan kepada manusia. Cuman kan manusia ini hidup di dunia. Nah, artinya kalau manusia hidup di dunia, itu artinya ada sebuah struktur dunia yang itu menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Satu persoalan yang harus dipegang. Jadi biar nanti orang nggak ribut, ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Kenapa? Karena manusia itu duniawi. Manusia itu duniawi. Karena manusia sendiri tersusun dari nutfah. Manusia yang kita lihat ini kan susunan dari nutfah yang ada di dunia. Baik nutfah nabati maupun nutfah hewani. Ini tersusun.
Jadi tubuh manusia itu tersusun dari nutfah dunia. Nah, nutfah dunia yang tersusun menjadi jasad ini hidup karena ada chipnya. Kan gitu, chipnya. Nah, chipnya manusia yang namanya roh atau dikenal dengan nyawa, ini adalah memang produknya produk langit. Gitu. Dia produk langit, chipnya ini produk langit. Tapi casingnya itu dunia. Jadi casingnya itu nutfah, jadi dunia. Kalau ruhnya itu produk langit, dia chip. Di langit sana dulu dibikin sama Allah. Sebelum diturunkan ke dunia, diregister dulu sama Allah. Diregister di cloud-nya Allah, di hard disk-nya Allah. Jadi Allah di langit sana itu punya hard disk, punya cloud, itu namanya Lauhil Mahfud. Yang semua agama pernah membayangkan tentang cloud itu. Kalau orang Yahudi Nasrani menyebutnya Tabut Sulaiman. Kalau orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah, cuman kalau orang Jepang dulu menyebutnya kotak Doraemon. Itu. Jadi semua punya cloud itu. Nah, cloud itulah tempat file-filenya Allah. Filenya Allah. Nah, nyawa itu chipnya. Jadi kartu yang diturunkan ke dunia yang membawa file-file dari langit itu. Yang nanti kalau turun ke dunia tetap bisa mengakses. Jadi suatu saat bisa download, bisa ini apa ya, bisa berinteraksi. Nah, nyawa itu ketika turun kan sudah membawa paketannya masing-masing. Karena nyawa diregister, alastu birabbikum. Kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu, kata Allah. Nyawa itu jawab, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, aku jadi saksi engkau Allah. Maka kemudian setelah diregister membawa paketannya masing-masing, paketan nyawanya seberapa, paketan apa, datanya seberapa, rezekinya seberapa, jodohnya siapa. Nah, paketan itu nanti kemudian dibawa oleh ruh ke dunia, fanfukur ruh, ditiupkan ruhani itu ke dunia. Lah di dunia kemudian di-assembling gitu lah. Nah, nyawa ini ditaruh di jasad. Nah, jasad ini produk dunia. Produk dunia terbuat dari nutfah-nutfah yang kemudian dikumpulkan menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Setelah itu casingnya ini siap menerima ruhani, nama roh. Taruh di situ 4 bulan. Kemudian nutfah ini dikasih tiang namanya tulang, diikat namanya otot, kemudian dialiri darah, dibungkus pakai kulit, tumbuhi rambut, 9 bulan assembling, selesai 9 bulan. Nah, assemblingnya ini yang kemudian membuat kita berbeda-beda. Kalau di assembling di Indonesia, ya seperti Bu Rektor, seperti Pak Edwan, ini assembling lokal ini Indonesia. Kalau di assembling di Cina, ya tembem-tembem, sipit-sipit itu. Kalau di assembling di Arab, ya ganteng, cantik, rambutnya ikal gitu, assemblingnya Arab. Kalau di assembling di Eropa, ya tinggi besar, rambutnya merah. Kalau di assemblingnya di Afrika, ya hitam gosong kayak kopi gitu. Itu assemblingnya Afrika. Nah, kita ini di assembling di sini. Makanya kemudian assembling inilah yang disebut, wahai manusia, ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku ciptakan kau laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu agar kalian saling mengenal. Jadi proses assembling ini. Nah, sudah. Akhirnya kemudian ruhani yang membawa konsekuensi bahwa manusia nanti pulang harus bertanggung jawab. Maka kemudian ada konsep ibadah yang harus dilakukan. Itu ibadah yang harus dilakukan. Cuman sekali lagi, kewajiban ruhani ini adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa dilakukan sendirian. Karena ruhani bertempat di dalam jasad. Maka kemudian asupan ibadah itu harus dilakukan oleh jasad. Seperti memori ada di dalam kamera.
Apapun yang dilakukan oleh kamera, semuanya rekamannya ada di dalam memori. Setelah acara, kemudian rekamannya ini dibanting, nah itu handycamnya dibanting nggak masalah. Yang penting memorinya masih ada, nanti rekamannya masih komplit. Sama juga jasad ini harus memberikan rekaman yang baik buat nyawa, biar nanti kalau dia pulang nyawa di print out itu ada file-file baiknya itu. Nah, gitu lah. Makanya kemudian tugas tubuh itu memberikan asupan kepada rohani. Maka yang dilakukan oleh mata, yang dilakukan oleh mulut, yang dilakukan oleh tangan, itu semua direkam oleh nyawa. Nah itu, rekaman itu jelek semua. Kalau jasad ini nafsunya sangat gede. Mata lihat sesuatu. Kalau nafsunya gede, rekamannya jelek. Lihat TV baru, oh itu paling kredit. Lah maka rekamannya itu ya rekaman kredit. Nanti nyawa membawa rekaman kredit. Tapi kalau orang nafsunya sudah kendor, maka ketika lihat orang punya TV, alhamdulillah, tetanggaku punya televisi baru, rekamannya alhamdulillah. Itu kalau kemudian rekamannya nafsunya gede, temannya naik jabatan, wah itu pasti nyuap gitu. Lah itu kalau nafsunya gitu, rekaman rohaninya ya pasti nyuap. Besok kalau di print out loh, kok di dalam hatimu ada rekaman nuduh orang nyuap, itu gimana? Minta pertanggungjawaban. Tapi kalau nafsunya udah kendo, lihat orang naik jabatan, alhamdulillah teman saya prestasinya bagus. Yang keluar alhamdulillah. Makanya beberapa ulama-ulama torekoh, ini orang kalau nafsunya sudah kendo, dan Pak Edwan ini pasti tahu. Kalau orang nafsunya sudah gendut, jangankan lihat sesuatu yang jelek, lihat sesuatu yang bagus, lihat sesuatu yang jelek aja tetap melihat keindahan Allah. Satu contoh, lihat ayam naik masjid. Itu kalau orang nafsunya gede, rekamannya jelek. Oh, pitik kurang ajar, rekamannya kurang ajar. Tapi kalau orang nafsunya sudah gendut, lihat ayam naik masjid, keluarnya alhamdulillah. Alhamdulillah ada ayam naik masjid. Santriku bisa praktek toharoh, membersihkan tai ayam dari atas masjid. Jadi kembalinya pasti rekamannya bagus. Makanya kita disuruh puasa itu untuk mengendalikan hawa nafsu. Agar apa? Rekaman jasad itu bagus. Rekaman tangan kena barang panas, alhamdulillah. Lihat apa saja, Masya Allah. Makanya rekamannya Allah semua. Begitu di print out, semuanya terekam Allah. Sambil download Quran, di-download 30 juz, di-download. Bagi yang kuat 30 juz tidak apa-apa. Kalau nggak kuat 30 juz, yang download Yasin. Maka rajinlah ikut Yasinan. Kalau Yasin kepanjangan, download Kulhu. Filenya kecil, ikut Yasin. Ikut tahlilan, yasinan, nanti dapat. Nah itu sholat ya di-download, gitu kan. Nah, disinilah letaknya kenapa kemudian dunia itu bisa menjadi ibadah. Karena apa? Seluruh yang dilakukan oleh manusia terkait ibadahnya tadi itu nggak ada yang bisa dilepaskan dari dunia. Jadi jangan buru-buru menganggap yang dikerjakan oleh orang yang terlihat dunia itu benar-benar dunia. Tidak. Beberapa hal yang dilakukan oleh manusia yang terlihat dunia itu menjadi akhirat. Karena apa? Ibadahnya manusia berada di dunia. Dan dunia ini terkait semuanya. Satu contoh, kita sholat ya. Semua orang tahu sholat itu adalah ibadah akhirat. Ibadah paling mulia. Tapi karena sholat itu dilakukan manusia dan di dunia, maka sholat nggak bisa dilepaskan dari dunia. Contoh, ya, sholat itu nutup aurat. Nutup aurat itu kewajiban orang sholat. Nah, tutup aurat itu kain. Kain itu urusannya pabrik. Kain.
Maka ketika ITB berpikir bagaimana membuat kain dan teknologi pemintalan benang, itu sesungguhnya dia juga bagian dari ibadah. Makanya kita juga harus paham, jadi kiai kita bisa ngajar sholat. Tapi ketika sholat itu urusannya nutup aurat, aurat ditutup dengan kain, kain urusannya pabrik kain, kiai kadang udah nggak sanggup mikir itu. Akalnya udah nggak nyampe bagaimana kain itu dibikin, bagaimana ini dibikin. Itu urusannya pabrik kain. Nah, di Indonesia pabrik kain itu sebagian besar teknologinya dari Cina. Dari Cina, makanya jangan suka marah-marah sama Cina. Kalau teknologi Cina nggak ada di Indonesia, mate kita bisa sholatnya telanjang. Nah, ini kan dunia terlihatnya. Tapi sesungguhnya di akhirat. Terus sholat. Ini lagi. Sholat itu orang harus suci. Suci itu namanya toharoh. Dari hadas, dari najis. Nah, mensucikan diri dari hadas dan dari najis. Itu urusan pertama yang paling mutlak adalah dengan air. Nah, air di Indonesia sekarang itu urusannya dengan sumur. Maka kemudian ketika berbicara tentang sholat, Islam juga harus berbicara dan berhubungan dengan pabrik sumur. Orang bikin sumur. Setelah sumur kemudian naik air dinaikkan. Itu pakai sanyu. Setelah dari sanyu disambung pakai pipa. Pipa pakai keran. Maka sholat yang tadinya urusan ibadah seolah-olah murni urusan kepada Allah, dia tergantung urusan dengan sanyo, dia tergantung urusan dengan pipa. Makanya jangan main-main. Yang ngurus pipa itu banyak pabriknya, yang ngurus sanyo juga banyak. Makanya ITB punya tanggung jawab. Bagaimana menyempurnakan orang sholat, membuat teknologi sanyo dan teknologi pengangkat air itu dengan pipa. Nah, ini udah masalah sendiri. Sholat yang tadinya akhirat ternyata harus bangun masjid. Ketika bangun masjid urusannya dengan arsitektur, urusannya dengan semen, urusannya dengan pabrik semen. Makanya kiai juga harus paham bahwa dalam sholat ada urusan dengan pabrik semen. Maka jangan suka marah-marah kalau ada pabrik semen mau dibangun. Loh, ini kan semua terkait, tadi satu. Ketika kemudian kita orang Indonesia sholat, ini arah kiblat harus ditentukan. Menentukan arah kiblat itu dengan mesin namanya kompas. Kalau dulu dengan ilmu falak, sekarang dengan kompas. Maka sholat pun terkait dengan kompas. Yang buat kompas orang kafir kalau kata orang kan, orang Eropa. Terus kamu mau marah-marah sama orang kafir, ya jangan begitu. Nah ini dunia. Zakat. Ya. Zakat ini urusannya dengan makanan. Makanan itu dunia, dia cara nanemnya. Ketika nanam padi, dia berhubungan dengan bibit, berhubungan dengan teknologi pertanian, dengan teknologi makanan, semua di situ ada. Jadi tidak semata-mata kemudian yang namanya zakat itu berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan dunia. Kalau ITB mampu membuat teknologi tepat guna untuk penumbuhan dan pengembangbiakan makanan dan peternakan dan apa, wah itu luar biasa. Semua jadi jangan sekali-sekali kemudian menganggap, wah ini ITB nggak ada hubungannya sama ibadah. Oh ITB ini murni dunia. Nah kalau nggak ada ITB, nggak ada teknologi, kehidupan manusia kayak apa? Kembali ke zaman Flintstone. Itulah. Puasa urusannya sama makanan. Karena sahur sama berbuka. Kalau udah urusan makanan, di dalam urusan makanan pun bahkan Rasulullah memberikan doa, Allahumma barik lana, berkahilah kami. Kenapa urusan makanan pakai kami, bukan pakai saya? Karena makanan itu melibatkan banyak orang. Ada yang nanam. Kiai juga udah nggak tahu cara nanam padinya kayak apa.
ada yang nanam, ada yang panen. Ketika kemudian udah jadi beras, ada yang masak, ada yang bikin rice cookernya, ada yang bikin kompornya, ada yang bikin korek apinya, ada yang bikin bumbunya. Oh, itu melibatkan banyak sekali orang di sudut belahan dunia yang kita tidak tahu keberadaannya di mana, tapi terlibat dalam meja makan kita yang kita makan. Orang Bandung mana punya garam? Nggak punya. Yang punya garam itu orang Rembang, orang Pati, bikin ini apa, tambak garam. Apakah kemudian orang Bandung akan mengklarifikasi kepada seluruh penambak garam, Pak? Apakah waktu Bapak nambak garam, nggak kencing ditambak garam? Nggak ada yang kemudian mengklarifikasi sampai segitu. Husnudon aja semua. Terlibat banyak sekali. Kemudian dibawa sama sopir truk dari Rembang. Sopir truknya kalau puasa nggak sanggup ngantarkan garam. Makanya dia berbuka di jalan. Berbukanya sopir truk itu juga bagian dari kesejahteraan kita yang menikmati garam dibuka puasa. Loh, ini kan sebuah rangkaian yang sangat panjang. Haji. Haji ini urusannya terlihatnya akhirat. Tapi kan haji ini adalah sesuatu ibadah yang ada di dunia. Kiai bisa mengajarkan haji sampai mabrur. Bisa. Teori haji mabrur bisa diajarkan semua. Tapi kalau urusannya udah urusan berangkat haji, kiai udah nggak bisa turut campur. Karena pemberangkatan haji urusannya Boeing sama Airbus. Begitu urusan Boeing sama urusan Airbus, kita udah nggak ngerti deh kiai gimana ceritanya. Karena Boeing dan Airbus itu bukan dibuat oleh orang Islam. Boeing dibuat oleh orang Amerika, Airbus oleh orang Amerika, oleh orang-orang Eropa yang notabene tidak beragama Islam. Maka jangan suka marah-marah. Hancurkan Yahudi, bunuh semua Yahudi. Kalau Yahudi semuanya mati, ya kita hajinya berenang. Dan gitu. Nah, ini rangkaian kehidupan yang nggak bisa kemudian dianggap berdiri sendiri. Sudah seperti itu melibatkan pesawat, melibatkan perbankan. Kalau pergi haji, kalau ada urusan perbankan, itu pasti nggak jauh-jauh urusannya dengan Bank Devisa New York. Pemiliknya Rothschild atau si Rockefeller yang duitnya dipinjamkan kepada Amerika dan seluruh perbankan dunia dikontrol oleh Wall Street di Amerika. Terus tiba-tiba kita teriak bank haram. Ya sudah, nggak usah pergi haji. Haji itu harus pakai bank. Ya sudah, jangan pakai uang karena uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Nah, nalar seperti ini itulah yang kemudian sering membuat orang itu pengen bersih, akan tetapi tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Sekarang kan banyak sekali nih yang kemudian memisah-misahkan antara dunia dan akhirat. Nggak bisa. Sehingga sering-sering orang ini malah lebih banyak berdosa. Menganggap satu contoh, bahwa kalender yang kita pakai adalah kalender Masehi. Kalender Masehi berarti berawal dari Nabi Isa al-Masih yang sekarang menjadi miliknya orang Nasrani. Kemudian diperingati dengan hari raya Natal. Yang tiba-tiba kemudian kita melihat itu serta-merta mengatakan selamat mengucapkan hari raya Natal adalah haram. Karena itu adalah bentuk mengakui agama orang lain. Ada yang berfatwa seperti itu. Tapi terkadang mereka juga nggak konsisten. Gitu loh. Mereka nggak konsisten. Ya, selamat Natalnya nggak mau, tapi diskon Natal diambil. Pergi ke mall cari diskon Natal, libur Paskah mau. Nah kalau istiqomah sih nggak apa-apa, mengharamkan bank, tapi uang dipakai, terus kemudian ATM bawa. Nah inilah yang namanya kadang kalau kita nggak hati-hati niatnya bagus, tapi malah menghasilkan banyak dosa karena melupakan bahwa dunia ini adalah bagian dari cara kita menanam akhirat.
Itu. Jadi mazra'atul akhirah itu dunia. Itulah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita menanam menuju akhirat. Dan dunia ini macam-macam menjadi pendukungnya. Itu Pak Edwan pakai peci putih. Itu produk Cina. Ya, peci putih itu produk Cina, itu bukan produk Arab. Makanya kalau haji kita bisa lihat betapa indahnya Saudi Arabia. Indah. Ketika tamunya Allah datang, ya, tamu Allah datang, pemerintah Saudi merasa bahwa tidak cukup Saudi ini mempunyai penginapan untuk menyambut tamu Allah. Maka kemudian pemerintah Saudi manggil Paris Hilton, seorang perempuan yang bajunya nggak syar'i sama sekali, disuruh bangun hotel di samping Ka'bah, namanya Hotel Hilton. Loh, jadi tamu Allah yang nyambut salah satunya Paris Hilton di sana. Maka siapapun yang nginep di Hotel Hilton sesungguhnya adalah bentuk transaksi kapital antara kaum muslimin dengan Paris Hilton. Yang kadang oleh Paris Hilton duitnya entah dipakai mabuk, entah dipakai apa, kita juga nggak ngerti. Nah, ini dunia. Jamaah haji dunia disambut oleh pemerintah Saudi. Tapi cadangannya harus ada. Siapa tahu capek makan daging unta. Yang disediakan fried chicken. Baik McD, baik KFC, semua ada di situ. Mungkin tamu Allah capek lama-lama minum zam-zam. Disediakan Pepsi, Coca-Cola, disiapin semua. Dan itu bukan produknya kaum muslimin. Jadi terkadang kita ini lupa bahwa kita ini di dunia. Makanya orang ITB nggak usah ragu bahwa mencetak seorang ahli ilmu, mencetak orang-orang yang akan membuatkan kemudahan manusia dalam beribadah, itu semua bernilai ibadah. Jadi Pak Edwan, Bu Reni, nggak usah ragu. Ini ITB dunia, tapi kalau tidak ada ITB, teknologi nggak ketemu. Ayo ngangkat air susah. Orang beribadah susah kalau musim hujan. Harus ada teknologi pembuatan payung. Petani-petani susah hidupnya. Nggak bisa bayar zakat. Tapi orang-orang ITB punya ilmu bagaimana membuat hujan buatan. Akhirnya dengan hujan buatan, curah hujan turun, panen berhasil, anaknya yang mondok juga bisa tetap mondok, anaknya yang kuliah tetap kuliah. Jadi secara tidak langsung memang orang harus tahu tentang itu. Makanya Rasulullah SAW dalam satu sabdanya dengan tegas mengatakan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti dalam urusan agama. Ngerti. Nah, dalam bahasa Arab, di situ mayuridillahu bi khairon. Khairon di situ nakiro. Khairon itu kalau nakiro maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, kebaikan yang sempurna itu kan pasti bukan milik manusia. Itu milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik, pasti baiknya manusia tidak sempurna. Contoh hari ini pengajian ini baik sekali, luar biasa baik. Nah kalau dilihat dari sisi siapa yang paling baik, karena saya yang paling banyak ngomong, mungkin juga akan terlihat seolah-olah dalam pengajian keagamaan ini kiainya yang paling baik. Dan boleh kiai mengatakan saya yang paling baik, rektor, itu bisa. Saya yang paling baik, Pak Edwan, bisa. Tapi saya nggak boleh mengklaim diri sebagai yang paling baik. Kenapa? Karena saya terlihat baik di Zoom ini karena diundang oleh Bu Rektor. Kalau tidak diundang sama Bu Rektor, saya juga nggak terlihat baik ngomong panjang lebar gini. Jadi saya baik, Bu Rektor juga baik karena yang menampakkan kebaikan saya. Lah kalau sudah seperti itu, baik saya apa baik Bu Rektor? Ya sudah ribet, kata Bu Rektor, ya baik saya, mau saya yang undang. Kata saya, ya kalau saya nggak datang pengajiannya jelek, ya itu nggak ada selesainya.
Itu. Nah, apalagi kalau kemudian peserta Zoom ini ikut-ikutan. Kami kiai yang membuat pengajian ini baik karena kami mau hadir dan mau menjadi bagian dari Zoom binar ini. Kalau kami nggak ada yang nonton, pengajianmu juga jelek. Bahkan tidak seperti pengajian, tapi seperti ngecek Zoom. Kan gitu. Nah, ini semua terlihat jadi baik. Karena apa? Karena ada teknologi Zoom. Nah, teknologi Zoom ini ternyata juga bukan punyanya orang Islam. Makanya, nah saya dihubungi juga lewat handphone. Handphone lewat WhatsApp. Jadi kebaikan ini melibatkan WhatsApp, artinya melibatkan Mark Zuckerberg, melibatkan Facebook, kemudian melibatkan handphone. Saya punya handphone Samsung. Berarti melibatkan orang Korea. Nah, ini kan dunia semua ini coba. Jadi makanya jangan sekali-sekali kita merasa bahwa karena yang terlihat itu dunia, seolah-olah itu adalah dunia. Padahal dunia yang sedang kita kerjakan adalah mengarahkan kita bahwa kita ini menjadi bagian dari akhirat. Jadi konsep ibadah itu nggak sempit. Dia nggak picik. Tidak kemudian hanya di atas sajadah. Sudah itu ibadah. Loh, atas sajadah itu sajadah aja bukan buatan orang Islam. Ya kan, kancing baju yang kita pakai buatan Cina. Gitu. Kacamata yang kita pakai, kayak yang dipakai Bu Rektor itu bisa bagi kemana-mana. Itu produk Eropa, bukan produk Sukabumi kayaknya. Gitu. Lah iya. Sekarang rumah tangga lebih bahagia. Karena kita punya istri lebih cantik daripada orang dulu. Yang memberikan sumbangsi kecantikan buat istri-istri kita. Ini Pak Edward. Ini adalah orang Prancis. Karena orang Prancis pinter bikin bedak. Pinter bikin parfum. Kalau diserahkan sama orang lokal, bedaknya belonteng semua. Karena beras ditumbuk, belonteng semua. Nah, jadi diam-diam rumah tangga bahagia kita ini ada sumbangsi dari orang Prancis yang notabene bukan orang Islam. Tuh, ini kan kita kadang nggak sadar seperti itu. Jadi ibadah itu semuanya terlibat dan yang seolah-olah dunia ini sesungguhnya adalah bagian integral dari apa yang namanya akhirat. Jadi tentang ibadah di ITB mengajar di kampus itu adalah bagian dari ibadah. Apalagi kemudian dengan sabda Rasul, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau orang mau mendapat dunia harus dengan ilmu. Kalau mau mendapatkan akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau mendapatkan dua-duanya harus dengan ilmu. Itu. Nah, manusia itu dititipi ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a, dan seluruh anak Adam ini dibekali ilmu. Makanya manusia hidup harus punya ilmu. Jadi manusia turun ke dunia itu bekalnya ilmu. Makanya manusia nggak bisa dimakan. Nggak ada orang doyan karena manusia itu hanya diambil ilmunya. Kalau kelapa itu dibikin Allah, memang dititipi santan. Makanya sampai hari ini kelapa masih istiqomah bawa santan. Yang dititipi vitamin C itu jeruk. Sampai sekarang jeruk masih istiqomah. Yang dititipi bau itu duren. Sampai sekarang duren masih bau. Berarti duren itu masih istiqomah. Yang dititipi protein grameh. Makanya kalau kita mau berprotein ngambil grameh. Kalau kita mau protein tinggi, ambil kambing. Kalau kita mau vitamin C, ambil jeruk. Vitamin A, ambil pisang. Kalau itu semua ada yang bawa. Nah, yang dibawa manusia apa? Ilmu. Makanya manusia harus tetap punya ilmu. Dan ITB ini tugas besarnya adalah membawa ilmu. Maka ITB ini adalah sesuatu yang nanti di hadapan Allah bisa dibanggakan. Makanya di ITB ada namanya wisuda.
Wisuda itu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang masih punya ilmu. Makanya wisuda itu dandan cantik, laki-lakinya dandan ganteng, kemudian rektornya membawa simbol-simbol ilmiah, simbol-simbol keilmuan, pembantu rektornya apa, itu terus naik ke atas panggung. Itu bukan kesombongan sesungguhnya. Tapi sedang kita bilang kepada Allah, ya Allah, terimalah kedudukan kami. Karena ilmu yang engkau titipkan, ya Allah, masih kami bawa. Dan kami masih menjadi orang-orang yang punya ilmu. Jadi itu sesungguhnya bukan menunjukkan kesombongan. Makanya wisuda itu adalah wujud kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita masih punya ilmu. Berarti kita masih manusia. Maka kita minta, ya Allah, anggaplah kami tetap manusia. Berikanlah keberkahan kami sebagai manusia lah. Sesungguhnya itu wisuda itu. Makanya perguruan tinggi itu adalah ruang di mana tetap menjaga ilmu yang pernah diturunkan ke dunia. Betapa mulianya kampus, ayo. Betapa mulianya perguruan tinggi. Betapa mulianya sivitas akademika. Betapa mulianya orang-orang yang sampai sekarang masih mempertahankan ilmu. Yang kadang yang lain bisa liburan, dosen nggak bisa karena harus jagain mata kuliah. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah derajat ilmu yang luar biasa yang didedikasikan oleh orang-orang yang ada di perguruan tinggi. Jadi Bu Reni nggak usah minder kata ini nggak ilmiah, ini dunia, bukan. Menjaga ilmu, gitulah. Dunia akan tetap ada dan stabil karena orang-orang yang berilmu. Dunia menjadi lebih sederhana, menjadi lebih mudah karena orang yang berilmu. Maka sesungguhnya kedudukan ilmu luar biasa. Yang akhirnya agama bisa jalan, kehidupan bisa berjalan karena orang-orang yang punya ilmu. Disitulah, maka jangan pernah mengatakan bahwa itu teknologi Bandung bukan wilayah ilmu. Itu urusan dunia. Itu bohong belaka. Karena banyak sekali sekarang di perguruan tinggi ada definisi-definisi tentang ibadah yang sama sekali meninggalkan dunia ilmu. Banyak ilmuwan-ilmuwan maju di perguruan tinggi berubah semata-mata karena konsep yang salah, akhirnya lebih memilih menjadi takmir masjid, lebih memilih jadi marbot, meninggalkan tradisi ilmiah. Lebih banyak yang kemudian beralih memelihara jenggot, membuat celananya cingkrang dengan dalih apa? Bahwa dunia adalah sesuatu yang akan memenjara kita kepada akhirat. Jangan begitu. Ya, ini orang-orang yang punya ilmu, ini luar biasa. Jangan kemudian menganggap bahwa dosen itu tidak bermartabat, dosen itu tidak berujung agama. Malah banyak yang kemudian beralih tugas menjadi teroris, menjadi ngurus jenggotnya aja, ngurus cingkrangnya aja, jadi marbot, merasa bahwa akhirat lebih membutuhkan itu. Kalah sama itu. Itu ibadah yang tidak ada kelanjutannya. Begitu manusianya mati, udah. Tapi bagi manusia yang bisa menciptakan keran, selama keran itu masih berguna, dia masih mendapatkan pahala yang tidak akan ada ujungnya. Sampai kapanpun. Seandainya dulu yang membuat pesawat itu umat Islam, maka sampai sekarang yang buat pesawat dapat pahala. Cuman yang mengambil, yang merasakan nikmatnya, yang kita nikmati seperti lampu, ini sampai sekarang masjid pakai, orang ngaji pakai, itu kerjaannya si Thomas Alva Edison. Maka kemudian si Thomas Alva Edison ini nggak tahu kedudukannya di hadapan Allah. Karena dia waktu itu nggak kenal Islam. Dia kenalnya Nasrani karena di zaman itu belum ada dakwah Islam sampai ke sana. Dan terkadang dakwah Islam itu lebih memaksakan teologi tanpa memberikan rasionalitas yang bisa kita pahami. Jadi kadang orang tidak memahami agama kita itu bukan karena emosi, tapi karena kita yang tidak bisa menjelaskan konsep agama kita masuk dalam nalar dia. Jadi akhirnya kemudian mereka menolak Islam bukan karena Islamnya, tapi karena kelakuan kita atau karena kita yang nggak bisa menjangkau akal mereka untuk menjelaskan Islam lebih bisa dipahami. Nah itulah maka untuk peristiwa-peristiwa kekinian, peristiwa-peristiwa masa depan, ini juga sesuatu yang harus kita pikirkan. Banyaknya penyakit, banyaknya apa,
2 tahun kita ini, kemudian ditemukanlah vaksin. Vaksin bagian dari pekerjaan ilmu. Menyelamatkan manusia adalah khitah diniyah, khifdun nafasnya, maqasidus syar'iyahnya. Manusia itu harus diselamatkan hidupnya, maka ada ilmu bikin vaksin, ilmu apa banyak sekali. Nah, semoga apa yang kita bicarakan siang hari ini ada manfaatnya, yang kita bicarakan siang hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bil madad sunnah wa dhakkirna wa nasina bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhoka ya Allah, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ij'al la tanadhuriyat mutlamin al-ilm khair ibadah muslimin wa akhirah. Warzuqna rizqan halalan wa rabbana fa'alna man lam tanu 'alimna. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala bilisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adama wasi'an. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Muafiq. Ye. Matur nuwun. Iki Zimam nih. Mas Imam. Nah, ini. Matur nuwun Mas Imam. Ini Bu Reni itu murid doktornya Pak Brian itu, Nanoscience di FTI. biar pinter, biar ada santri yang punya teknologi. Ya. Enggak. Matur nuwun. Terima kasih Gus Muafiq.